Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Gama Aditya Rahardi yang kali ini akan mengulas atau memberikan sebuah materi mengenai perkembangan dari arsitektur prosesor. Nah, prosesor itu sendiri apa sih? Nah, prosesor itu kan merupakan suatu sistem yang ada di perangkat hardware, yaitu sebagai otak dari semua permasalahan yang ada. Misal terkait input dan output itu semua akan diolah di prosesor ini. Nah, prosesor yang ada saat ini itu sudah dari arsitekturnya ya seperti Intel. Seperti Intel itu sudah sampai kepada arsitektur Coffee Lake yang terbaru itu kalau nggak salah ya. Terbaru Coffee Lake. Nah, awal mula arsitektur ini yang awalnya berbentuk chip yang besar untuk saat ini kan sudah integrated circuitnya sudah kecil-kecil ya untuk CPU arsitektur prosesor yang ada saat ini. Nah, awal mula itu seperti kaki IC 64 kaki atau 32 kaki seperti itu bentuknya yang belum SMD masih kalau kalau dulu pada tahun awal mula prosesor itu 1971 ya penggunaannya itu tipe 4004. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk kepada materi ya. Nah, prosesor. Apa itu sebuah prosesor? Nah, prosesor itu merupakan bagian yang sangat penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak dari komputer. Tanpa prosesor, komputer tidak akan menjadi sebuah mesin yang modern, yang ideal, atau yang canggih. Tapi hanya sebuah mesin yang tanpa keahlian yang dimilikinya. Dan komputer tanpa prosesor tidak akan bisa menjalankan apa-apa. Nah, terkait hal itu, prosesor yang kita pakai saat ini itu sudah sangat cepat sekali ya dibandingkan dari arsitektur prosesor yang sebelum-sebelumnya. Nah, tentu saja untuk mencapai kecepatan sampai saat ini, prosesor tersebut mengalami sebuah perkembangan. Perkembangan prosesor mulai dari yang generasi 4004, mikroprosesor yang dipakai sampai dengan Intel Core i9 saat ini ya, dengan arsitekturnya Coffee Lake yang mengadopsi dari Sandy Lake. Nah, perkembangan prosesor diawali oleh prosesor Intel yang pada saat itu hanya satu-satunya yang dia yang meriset atau yang mengembangkan tentang mikroprosesor yang ada. Tetapi pada saat ini sudah banyak uh, bermunculan ya brand-brand seperti AMD dan sebagainya. Nah, nah mikroprosesor 4004 itu merupakan awal mula prosesor ya. Itu dibentuk pada tahun 1971. Brand yang mengeluarkan itu yaitu Intel, merupakan prosesor pertamanya. Nah, penemuan yang mulai memasukkan sistem kerja cerdas ke dalam sebuah perangkat komputer atau mesin ini, yaitu AI sudah mulai mulai dimasukkan di prosesor ini. Nah, chip Intel 4004 ini mengawali perkembangan CPU dengan mempelopori peletakan seluruh komponen mesin hitung dalam satu sistem IC. Nah, pada saat ini IC mengerjakan satu tugas saja. Nah, perkembangan selanjutnya pada tahun 1972, mikroprosesor Intel mengembangkan lagi dengan tipe 8008 dan pada tahun 74 mengeluarkan tipe 8080 yang mana mikroprosesor 8008 ini berkecepatan hitung 2 kali lipat dari tipe 4004. Nah, untuk mikroprosesor ini dia memiliki 8 bit pertama dalam proses menjalankan sebuah eksekusinya ya. Nah, pada tahun 1974 Intel mengeluarkan kembali seri 8080-nya. Nah, seri Intel ini melakukan perubahan dari mikroprosesor multivoltage menjadi triple voltage, yang mana dengan penggunaan multivoltage ini, triple voltage ini, kemampuannya akan lebih cepat dan daya yang digunakan kurang lebih hampir sama. Selanjutnya mengenai teknologi yang dipakai, itu ya aku mengadopsi NMOS yang mana klaimnya itu lebih cepat dari seri sebelumnya yaitu teknologi dengan seri PMOS. Nah, mikroprosesor ini itu merupakan otak pertama bagi komputer yang bernama Altair. Altair. Jadi kalau ada jenis komputer Altair itu pertama kalinya dia itu menggunakan jenis mikroprosesor 8080. Nah, tahun ini juga muncul
di tahun ini ya, maksudnya tahun 74 juga muncul mikroprosesor dari produsen lain seperti MC6 800, yaitu dari Motorola, dari Zilog, dan dari prosesor-prosesor lain buatan dari MOS, Rockwell, Hyundai, WDC, NCR, dan seterusnya. Nah, prosesor 8088 dan 806 itu dicetak atau dikembangkan pada tahun 1978, yaitu merupakan prosesor yang pertama Intel yang memiliki kemampuan 16 bit. Nah, yang menggunakan bus system 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit ini seperti motherboard saat itu masih terlalu mahal untuk dari segi harga, di mana rata-rata komputer masih menggunakan 8 bit. Nah, pada tahun 1979, Intel merancang ulang CPU-nya sehingga sesuai dengan perangkat kerasnya 8 bit yang ada. Nah, PC pertama pada tahun 1981 itu mempunyai CPU berjenis 8088 ini. Nah, CPU ini merupakan CPU 16 bit tetapi secara internalnya. Nah, tetapi secara eksternal dalam penggunaannya yaitu I/O-nya itu masih menggunakan sistem 8 bit yang memberi kompatibelan dengan perangkat keras yang ada. Karena ini IC diciptakan 16 bit tetapi input I/O-nya itu masih belum mendukung 16 bit pada zaman itu, pada tahun 1981. Sesungguhnya 8088 ini merupakan CPU 16 bit, tapi beroperasinya di 8 bit. Nah, ini merupakan CPU keluaran pertama yang 16 bit ya, di keluarga Intel ya. Nah, selanjutnya Intel mengembangkan lagi prosesornya jenisnya 80286, di mana frekuensi clock ini ditingkatkan. Tetapi perbaikan yang utama yaitu optimasi penanganan perintah. 286 prosesor ini menghasilkan kerja lebih banyak tiap tick clocknya daripada tipe mikroprosesor 8088 atau 8086. Prosesor ini juga sudah mengembangkan 16 bit dari pengembangan sebelumnya. Nah, kecepatan awalnya itu 6 MHz, kemudian mengalami peningkatan dengan kecepatan clock 8, 10, dan 12 MHz. Nah, pembaruan yang lain ialah kemampuan untuk bekerja pada protected mode. Nah, jadi kemampuan bekerjanya itu bisa pada mode protected. Nah, mode kerja ini yaitu 24 bit virtual address mode yang menegaskan arah perpindahan dari DOS ke Windows dan multitasking. Ini merupakan prosesor pertama yang bekerja secara multitasking. Nah, awal mulanya itu berasal dari mikroprosesor 80286. Nah, untuk prosesor dengan CPU 32 bit pertama itu yaitu jenisnya prosesor 80386DX. Nah, prosesor ini mengalamati memori hingga 4 GB. Besar sekali ya, yang pada saat itu masih umumnya 1 GB, 2 GB, atau 512 lah umumnya ya. Tapi Intel prosesor ini pada tahun segitu itu sudah menggunakan memori hingga 4 GB. Sehingga bekerja pada kecepatan clock yang lebih tinggi, antara 16, 20, dan 33 MHz. Nah, produsen ini, Cyrix dan AMD, membuat clones-nya yang bekerja pada 40 MHz lebih tinggi. Dan prosesor ini juga multitasking. 80386 merupakan CPU pertama yang merujuk kerja baik dengan Windows versi-versi awalnya. Nah, awal mula ini, prosesor ini, itu AMD membuat clones-nya, tiruannya. Jadi 40 MHz. Tetapi kinerjanya masih lebih unggul dari Intel ya, meskipun hanya di 33 MHz. Awal-awal AMD itu awal-awal mulanya AMD itu masih overheat, cepat panas gitu ya. Awal mulanya AMD, tapi setelah berkembangnya zaman, AMD saat ini itu sudah hampir sama dengan Intel, maksudnya 11-12 lah ya. Untuk panasnya sudah AMD sudah pengembangan sudah lebih baik, sehingga AMD saat ini tidak cepat panas seperti AMD yang dulu. Nah, pada prosesor 80486DX ini merupakan keluaran dari pada tahun 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Nah, hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintahnya itu sudah x86 86 bit yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC. Nah, sesuatu yang baru dalam 486 ini yaitu menjadikan satu perhitungan
kompresor atau prosesor itu secara matematis. Maksudnya menjadikan satu match koprosesor membantu secara matematis. Nah, setelah itu pada tahun 93 muncullah Pentium klasik. Nah, chip ini dikembangkan oleh Intel. Nah, prosesor Pentium super scalar ini yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah tiap tick clock-nya. Jadi setiap tick clock itu tidak hanya menjalankan satu perintah, tapi bisa beberapa perintah. Nah, bus sistem lebarnya menjadi 64 bit. Nah, ini mikroprosesor yang menjalankan 64 bit dan kecepatannya meningkat menjadi 60 sampai 66 MHz. Nah, Pentium P55C diperkenalkan pada tahun 1997 pengembangan dari Pentium klasik ini, WMMX. Nah, MMX merupakan kumpulan perintah baru yang terdiri dari 57 integer baru dengan 4 jenis data baru dan 8 register dengan 64 bit. Selanjutnya pada tahun 97 juga di kuartal berikutnya muncul sebuah Pentium yaitu Pentium 2 di mana CPU ini diletakkan bersama dengan 512 kilobyte memori L2 cache L2 ya di dalam sebuah modul SECC yaitu Single Edge Contact Cartridge yang terhubung dengan motherboard menggunakan konektor atau slot 1 dan bus P6 GTL+. Nah, pengadaan dan perbaikan cache di L1 itu 16 kilobyte ditambah 16 kilobyte. Nah, Pentium ini itu memiliki dua cache yaitu L1 dan L2 di mana kecepatan internalnya meningkat dari 233 MHz ke 300 MHz untuk versi yang lebih tingginya. Cache L2 ini bekerja pada setengah dari kecepatan clock dari CPU-nya. Lanjut pada Pentium 3 dan Pentium 4. Intel selalu membuat pengembangan dari Pentium sebelum-sebelumnya, yaitu Intel mengenalkan kumpulan MMX2 baru yang ditingkatkan untuk perintah grafisnya yang lebih baik. Nah, perintah ini ditujukan untuk meningkatkan grafis dari kerja game 3D, seperti teknologi 3D Now dari AMD. Nah, Pentium 3 dan 4 ini Intel sudah menyematkan teknologi grafis ya untuk game 3D-nya. Intel memasukkan double precision floating point single instruction multiple data atau floating point dengan ketelitian ganda, satu perintah banyak data, atau DPFS-nya SMID untuk singkatannya yang bekerja dalam 8 register 128 bit. Nah, arsitekturnya ini menggunakan arsitektur NetBRAS. Nah, dari Pentium 4 kemudian berkembang lagi menuju Core 2 Duo yang diluncurkan pada tahun Juli 2007 ya. Nah, Core 2 Duo ini proses ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86, di mana arsitektur tersebut menggantikan arsitektur lama dari Intel yang disebut dengan NetBRAS sejak tahun 2000 yang lalu. Intel 3 dan Intel Pentium 4 itu masih menggunakan arsitektur NetBRAS. Nah, sekarang untuk Intel Core 2 Duo itu menggunakan arsitektur x86. Nah, pada desain kali ini, Core 2 Duo ini sangat berbeda dengan NetBRAS. Pada NetBRAS yang diaplikasikan dalam Pentium 4 dan Pentium D, Intel lebih mengedepankan clock speed yang sangat tinggi. Nah, pada arsitektur Core 2 Duo yang baru, Intel lebih menekankan peningkatan dari fitur-fitur dari CPU seperti cache dan jumlah dari core yang ada dalam prosesor Core 2 Duo. Nah, pihak Intel sendiri mengklaim konsumsi daya dari arsitektur x86 yang baru tersebut hanya memerlukan sangat sedikit daya jika dibandingkan dengan jajaran prosesor Pentium sebelumnya. Prosesor Intel Core 2 Duo mempunyai fitur antara lain IM64T, yaitu Virtualization Technology, Execute Disable Bit, dan SSE 4. Sedangkan teknologi terbaru yang diusung adalah Legranded Trap teknologi, Exchange Speed Step teknologi, dan Intel Active Management teknologi. Ini semua disematkan pada mikroprosesor Intel Core 2 Duo. Nah, dari Intel Core 2 Duo berkembang arsitekturnya Intel. Nah, dari arsitektur mikroprosesor Intel, yang pertama itu ada dari dimulainya ya, mulai perkembangan yang sangat pesat ya, Core i3 ya. Masuk Core i3 sampai Core i9 sekarang ini, itu arsitekturnya menggunakan Nehalem, Sandy Bridge,
Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake. Nah, itu merupakan seri arsitektur Core i series. Prosesornya menggantikan prosesor seri sebelumnya Core 2 Duo. Nah, untuk saat ini sudah memasuki arsitekturnya yang Coffee Lake ya. Coffee Lake ini tidak jauh berbeda dari Skylake dan Kaby Lake. Maksudnya masih mengadopsi arsitektur dari Skylake. Nah, ini Nehalem generasi pertama core. Nah, ini core-nya ya, berisi di sini. Ini core dari i3 ya, i7 ya. Prosesor pertama meluncur pada tahun 2008 untuk seri Core i7 dengan fabrikasinya ukurannya 45 nanometer. Nah, memiliki fitur hyper threading, memperkecil ukuran memori cache L2 tetapi memperbesar memori cache L3-nya sehingga kinerjanya lebih baik. Single thread-nya 20% sampai 100%, multi thread-nya 10% sampai 25% kemampuannya dengan konsumsi dayanya yang sama, lebih hemat energi hingga 30%, peningkatan clock-nya hingga 20%. Ini ya untuk arsitektur komputernya, gambar arsitekturnya core. Terus di sini ada share memori L3 cache. Nah, MISC IO-nya di sini seperti itulah. Ini bentuk prosesornya yang dibagi menjadi beberapa blok. Nah, untuk generasi kedua dari Sandy Bridge ini kinerjanya lebih baik dari Nehalem, dari clock speed-nya, terus dari grafisnya lebih baik, dan ukurannya pun juga lebih kecil, yaitu 32 nanometer. Nah, pertama kalinya diluncurkan pada tahun 2011. Untuk arsitekturnya kurang lebih hampir sama ya untuk letak per core-nya ya. Ada core di atas ini core, ada share S3 cache, sistem, agen, dan prosesor grafiknya. Nah, untuk selanjutnya ada Ivy Bridge generasi ketiga core, di mana seri ini sudah menggunakan teknologi FinFET 3D dari transistor dan ukuran fabrikasinya itu sudah 22 nanometer. Diluncurkan pada tahun 2013. Ivy Bridge ini kompatibel dengan motherboard yang support Sandy Bridge, tetapi beberapa sistem memerlukan dari update firmware dari BIOS-nya. Energinya diklaim lebih hemat menjadi 50%, untuk kinerjanya meningkat dari hingga 6%, sedangkan dari GPU-nya terintegrasi hingga 68, peningkatannya menjadi 68%. Nah, dalam keadaan overclock dari Ivy Bridge lebih panas 10 derajat Celcius daripada Sandy Bridge-nya. Untuk arsitekturnya dapat dilihat ya dari sini ya, prosesor grafiknya ada letak di sini, core-nya, shares, terus sistem bus I/O memori controllernya ada di sebelah kanan. Oke. Selanjutnya ada seri Haswell generasi keempat, yaitu diluncurkan juga pada tahun 2013. Fabrikasinya kurang lebih hampir sama, yaitu 22 nanometer. Prosesor ini mengoptimalkan konsumsi daya rendah dengan sama juga menggunakan teknologi 3D transistor. Nah, dibandingkan arsitektur Ivy Bridge, Haswell ini lebih cepat 80% dalam mengolah tipe data vektor. Sedangkan kinerjanya 6% lebih baik untuk singlet thread. Multi-read-nya 6% lebih baik dan GPU-nya 20% lebih baik daripada Ivy Bridge. Rata-rata kinerjanya itu meningkat 3% lebih baik, tetapi untuk suhunya dia 15 derajat lebih panas daripada Ivy Bridge. Dan selanjutnya ada Broadwell generasi kelima dengan fabrikasinya yang lebih kecil 14 nanometer dengan prinsipnya clock-nya tik-tak seperti itu. Nah, tidak ada pasar untuk pasar low end untuk prosesor yang satu ini karena ini Broadwell ini terkenal sangat mahal ya untuk tipenya ini kelasnya bisnis ke atas ya. Nah, dibandingkan dengan arsitektur Haswell, kinerjanya itu meningkat 5% lebih baik dan GPU-nya meningkat 20% lebih baik dari Haswell. Nah, untuk dari segi harga memang Broadwell ini terkenal sangat mahal ya. Kalau ada mikroprosesor i7 dengan arsitektur Broadwell itu sudah bagus ya. Itu pada tahun ya kurang lebih 2014-15 ya. Saat ini digunakan masih oke lah ya untuk seri Broadwell ya. Dan ada lagi pengembangannya di Skylake itu pada tahun 2015 pertengahan ya. Ini aplikasinya sama dengan Broadwell yaitu 14 nanometer. Intel Skylake ini dibangun dengan teknologi fabrikasi yang sama dengan prosesor generasi sebelumnya yaitu Intel Broadwell. Tapi Skylake ini harganya lebih murah ya, bukan lebih murah. Dia menyasar pasar yang
bisa di low end itu bisa bisa membelinya, maksudnya tidak menengah ke atas ya, menengah ke bawah. Serinya Skylake ya. Pengembangannya dari Broadway tadi. Nah, Intel menyematkan teknologi mikroarsitektur terbaru pada Skylake-nya yang membuat kinerjanya jauh lebih baik dan lebih efisien. Untuk arsitekturnya seperti ini ya. Sini ada grafiknya dan CPU core-nya, sistem agent-nya dan share LLC-nya di sini. Oke. Selanjutnya dari Sandy Lake, Intel mengembangkan lagi ke Kaby Lake. Nah, di Kaby Lake ini dia sudah prosesor ini sudah mendukung USB 3.1 yang saat ini sudah mulai banyak digunakan ya, karena kecepatannya bisa mencapai 10 GB per second dalam transferannya dan mendukung HDCP 2.2 High Bandwidth Digital Copy Protection. HDCP ini berperan dalam memberikan proteksi terhadap data digital seperti musik, video, dan sebagainya. Dan mendukung sebuah media penyimpanan baru yaitu Optane Storage, hasil kolaborasi dari Intel dan Micron. Mendukung HVEC di mana Kaby Lake mampu menggunakan dua layar monitor yang masing-masing memiliki resolusi 4K. Untuk arsitekturnya dapat dilihat di sini ya. Oke. Untuk saat ini pengembangannya sudah sampai Kaby Lake. Saat ini Intel terus masih meningkatkan pengembangan terkait arsitekturnya. Nah, ini ada quotes dari Neil Armstrong ya. Your best quote that reflect your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oke, sekian pertemuan mengenai perkembangan teknologi arsitektur komputer. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.